Ustaz, suamiku selingkuh, tidak ada urusan. Ustaz, suamiku pemabuk, itu enaknya jadi perempuan Islam, tidak menanggung dosa suami. Beda kami suami-suami, meskipun kami penghafal Quran, ketua majelis ulama, tapi istrinya tidak pakai jilbab, istrinya tidak sholat, istrinya tidak puasa, meskipun suaminya ketua majelis ulama. Kata Allah, ku ampusakum wa ahlikum narani. Bapak masuk kota mani neraka itu istrimu, itu ditanggung ibu. Beda kalau perempuan, ya, suaminya tukang mabuk, suaminya pengedar narkoba, suaminya bahkan tukang koruptor, tukang tipu, tapi istrinya baik agamanya. Kata Allah, tidak ada urusan dengan suamimu, biarkan dia dalam neraka. Bu, nih ada 7 pintu sorga, tadkhulul jannati bisalam. Silakan ibu pilih mana kau mau masuk sorga di situ. Wa jannatul firdaus silakan, wa jannatul naim silakan. Tidak ada urusan dengan suamimu. Tuh enaknya jadi perempuan Islam. Makanya jangan suka ngomel-ngomel. Bu. Ya, jelas, Bu ya, jelas. Kira gampang jadi suami. Kita di luar setengah mati cari proyek, dimaki-maki kontraktor, dimaki-maki sama gubernur, dimaki-maki sama kepala dinas. Untuk apa? Supaya kita dapat proyek, supaya istri bisa pakai mobil, supaya istri punya tidak rusak itu kulitmu kau jalan, dilindungi kau dikasih AC rumahmu, dikasih kau berlian supaya saudaramu hargai kamu. Itulah kerjanya laki-laki. Maka hargai suami. Beda itu. Suatu kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi ibu-ibu, demo dia. Ternyata sumbernya dia mau mengadukan suaminya. Kata Nabi, kau sabar, karena kau tidak akan menanggung dosa-dosa suamimu. Nah, itulah hebatnya jadi perempuan Islam. Cuma kita juga, bapak-bapak, jangan hianati istri. Alasan rapat, ternyata pergi merapat. Hei, Pak, masih ingat? Waktu kita menikah, saudara Dasat Latif, saya nikahkan engkau dengan anak gadisku Naura Siddiqah Nasrun dengan mahar seperangkat alat sholat tunai karena bukan karena gubernur, bukan karena wagub, bukan karena kapolda, bukan karena presiden, tapi siapa yang kita jadikan gadai? Siapa? Allah. Allah yang kita gadaikan untuk menghalalkan anak gadisnya orang. Lalu kita hianati. Pantas 30 tahun kau cari nafkah, tidak bisa kau lepas dari kredit. Kenapa? Kau hianati istrimu. Ada orang 30 tahun cari kerja, tidak bisa hidupnya baik. Kenapa? Kau tipu istrimu. Wanita yang paling setia mendampingimu. Siang malam, dia tinggalkan keluarganya, dia tinggalkan ibunya, dia tinggalkan bapaknya, dia tinggalkan tanah kelahirannya, datang merantau ke Palembang untuk ikut sama suaminya. Ternyata sampai di Palembang dihina dan dimaki-maki sama suaminya. Pantas hidupmu susah. Kenapa kau tidak menghargai orang yang setia mendampingimu? Bapak-bapak tahu berapa istrinya Nabi? Berapa? 11. Ini pertanyaan paling tidak senang ibu-ibu. 11 istri Nabi, Bu. 11 Pak. Meskipun kita cuma punya kuota 4 giga. Ibu, dalam rumah tangga itu kan ada 4 tipe, Bu. 4 rumah tangga itu dalam Quran ada 4 macam. 1, suaminya beriman, istrinya kafir. Ya, ini Nabi Lut alaihissalam. Yang kedua, istrinya beriman, suaminya kafir. Ini Fir'aun laknatullah alaih. Yang ketiga, istrinya kafir, suaminya kafir, Abu Lahab. Yang keempat, istrinya beriman, suaminya beriman, Ibrahim alaihissalam. Ibu kira-kira pilih mana? Rumah tangga yang bagaimana? Ibrahim alaihissalam. Tapi ibu tahu, Ibrahim itu 2 istrinya. Tidak usah Ustaz, langsung sudah bilang ibu-ibu di depan saya. Tidak usah Ustaz, Fir'aun saja. Bapak, saudara-saudara sekalian. Nah, Rasulullah itu 11 istri beliau. Tapi dari 11 istri beliau, tidak ada pun satu istri beliau mengatakan, saya nyesal nikah sama kau Muhammad, rugi saya nikah sama kau Muhammad. Semua senang. 11. Kita 1 istri menderita lahir batin. Coba, mau tahu sifatnya Rasulullah? Pak Nova, Rasulullah itu mandi junub sama istrinya. Kira-kira Bapak mandi junub berapa kali 1 bulan? Coba. Saya waktu pengantin baru mandi junub sama istri saya peluk dari belakang, angkat ketek saya, lagi waktu pengantin baru. Sudah ada anaknya, dia bilang, Ustaz mandi junub lagi sama-sama. Dia geli. Itu Rasulullah, Pak. Coba, yang kedua sifat Rasulullah. Itu Rasulullah kalau minum itu minum seteguk, dia kasih lagi istrinya.
Coba, seteguk dia minum kasih lagi istrinya. Hebatnya, bekas bibirnya istrinya dia minum Rasulullah. Misal Aisyah dia teguk di sini, maka dia minum di sini. Bekas bibir gelasnya itu, di gelasnya bekas bibirnya Aisyah dia minum. Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira Bapak kalau minum bekas bibirnya istri? Busuk betul mulutmu. Subhanallah. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar beliau sangat dicintai oleh istri-istrinya. Nah, ibu-ibu, tuan-tuan yang saya hormati. Berikutnya, saya perlu jelaskan ini akikah, gunting rambut. Itu sunnah, ya. Ketika cucu dan anak-anak Rasulullah lahir, itu bagaimana cara Rasulullah? Dia cukur gundul rambutnya, cukur gundul. Setelah itu rambut yang gundul sudah dicukur itu ditimbang, lalu beratnya itu dinilaikan emas. Tadi ini Ananda ini saya lihat Muhammad Edsel ini kan rambutnya masih tipis. Itu kalau dicukur kira-kira tidak sampai 1 gram. Nah, kalau dia anaknya lahir kribo, banyak rambutnya, dicukur, timbang, 2 gram. 2 gram itu dinilaikan dengan emas. Kalau emas 2 gram berapa? Anggaplah 1,5 juta. 1,5 juta itulah yang disedekahkan kepada fakir miskin. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, pada akhirnya kekayaan kita adalah anak yang soleh dan soleha.